Dan Nabi Ibrahim ketika itu sudah sepuh, tadi umurnya 86 tahun baru Allah karuniakan. Tapi beliau tidak putus asa. Bahkan beliau kemudian ketika umur 90 tahun lebih baru punya putra lagi bernama Nabi Ishaq, ya, Nabi Ishaq. Nah, ini saya sampaikan lebih dahulu. Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar dikaruniakan putranya, putra yang soleh, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira dia akan datangnya seorang ghulam, seorang anak halim. Halim itu adalah anak yang peramah, anak yang soleh, anak yang santun, ya. Itu halim. Nah, ketika Nabi Ibrahim juga berdoa agar dikaruniai anak, maka Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di ayat yang lain, fabasyarnahu bighulamin alim. Maka kami beri kabar gembira dengan datangnya seorang putra, seorang anak yang memiliki sifat alim. Alim itu kata ilmu. Nah, ini bedanya Bapak dan Ibu. Ketika ini bapak-bapak yang maaf karena sudah terbiasa dengan bapak. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada Nabi Ibrahim akan datangnya Nabi Ismail, maka Allah mensifati Nabi Ismail yang akan lahir ini disifati dengan Al-Halim. Al-Hilmu, Halim dari kata Al-Hilmu. Al-Hilmu itu sayyidul akhlak. Al-Hilmu itu adalah puncaknya akhlak atau akhlak yang paling tinggi, ya. Sopan, ramah, santun, ya, dan sebagainya itu al-hilm. Nah, ketika Nabi Ismail ini kemudian lahir dan kemudian setelah dewasa kemudian punya keturunan terus, ya, itu tidak ada yang jadi nabi kecuali terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi siapa Bu tadi? Nabi Ismail. Nah, berbeda dengan Nabi Ishaq. Nabi Ishaq, ya, bin Nabi Ibrahim alaihi wassalam ini ketika sudah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-alim yang banyak ilmunya, gitu ya. Nah, itu nanti menurunkan siapa Bu? Nabi Ishaq, kemudian Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf, ya, Nabi Ayub dan seterusnya, Nabi Musa, Nabi setelahnya sampai Nabi Isa. Nah, makanya mereka ini nantinya juga menurunkan Bani Israil. Makanya Bani Israil itu cerdas-cerdas. Kenapa? Karena keturunannya sudah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan apa? Al-alim yang memiliki ilmu. Maka dari itu, ya, negara Israel itu kalau di persentase, ya, orang yang status doktornya atau S2-nya itu dipresentasi dengan jumlah penduduknya itu terbanyak, ya, terbanyak. Nah, kita insyaallah sebagai umat Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan mewarisi al-hilmu ini, ya, akhlak yang baik, sayyidul akhlak. Makanya ngapain pinter-pinter kalau nggak ada akhlaknya, kan begitu Bu, ya. Nah, ini sebenarnya itu Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-100 itu, ya, 100 101 itu Allah memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, fabasyarnahu bighulamin halim, ya, seperti itu. Kenapa ada halim, ada alim di sini? Kalau halim ini disifatkan kepada Nabi Ismail, kalau alim disifatkan kepada Nabi Ishaq. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat setelahnya, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira akan datangnya seorang ghulam tadi, seorang anak tadi, dan lahirlah Nabi Ismail, ya. Kemudian
dirawat, diasuh Bu ya. Lalu setelah itu Allah mengatakan ini 110 ini ya, ayat 110, falamma balagha, maka ketika sampailah ya ia Nabi Ismail ini ma'ahu beserta Nabi Ibrahim, sampai kepada apa? Usia as-sa'ya. As-sa'yu itu artinya adalah bisa berusaha. Maksudnya apa? Para ahli tafsir mengatakan bahwa sampai kemudian Nabi Ismail ini bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, bekerja, mencari nafkah ya. Nah itu kira-kira umurnya berapa Bu? Ya, di dalam tafsirnya itu ada yang mengatakan umur 12 tahun. Mungkin ada yang mengatakan yang lain. Tapi artinya nih anak sudah bisa berusaha, mencari nafkah juga sudah bisa. Nah, kok kemudian Bu ya, sang ayah ini Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail, "Ya bunayya." Ya. Qala maka berkata siapa Ibrahim, "Ya bunayya, wahai anakku tersayang. Inni ara fil manami anni azbahuk." Sesungguhnya aku bermimpi di dalam tidurku. Aku melihat diriku dalam tidurku, maksudnya bermimpi. Anni sesungguhnya aku itu azbahuka, menyembelih kamu. Fandur maka perhatikanlah, maka lihatlah, fandur maka pikirkanlah, ma taro apa yang akan kamu perlihatkan, apa yang kamu jadikan sebagai pendapatmu. Nah ini dialog Nabi Ibrahim. Dia memanggil Nabi Ismail kemudian disampaikan itu. Bu, kira-kira kalau anak sekarang Bu diberitahu seperti ini, kira-kira jawabnya apa? Ah yang benar Pak, itu mah cuma mimpi. Mimpi itu kan apa Bu? Bunga tidur. Wah itu mah ngelindur, tahu ngelindur Bu ya? Ya tahu Bu. Utami tahu nggak Bu ngelindur Bu? Mengigo Bu ya. Nah mungkin anak sekarang begitu, tapi usianya sudah matang, sekalipun mungkin masih remaja atau masih belia, pemuda tapi mungkin masih belia. Itu kematangannya adalah sampai kepada kesadaran bahwa mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Maka di tafsirnya di situ Rasulullah SAW mengatakan, ini kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir misalnya, Rasulullah SAW mengatakan ru'yatul anbiya'i wahyun. Mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Ini seorang anak itu ketika disampaikan tentang mimpi ayahandanya ini, ya, lalu Nabi Ismail mengatakan, "Ya abati." Qala ya abati. Qala maka berkatalah siapa Nabi Ismail, "Ya abati, wahai ayahku yang saya hormati, yang tercinta, ya, if'al, laksanakan ma sesuatu tu'maru yang engkau diperintahkan." Wahai ayahandaku yang saya hormati, yang saya cintai, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas-sabirin. Engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar insyaallah. Ini seorang anak lalu mengatakan siap seperti itu. Zaman sekarang ada nggak Bu seperti itu? Bu, nggak usah menyembelih anak, disuruh sholat Bu. Kira-kira bagaimana Bu jawabannya? Disuruh ngaji Bu. Sholat ngaji itu boleh atau dilarang atau wajib? Atau sunnah Bu? Wajib ya. Nah kita tahu di sini bagaimana cara Nabi Ibrahim membuka dialog. Ya, dialognya adalah pertama memanggil dengan panggilan sayang. Kata Ibnun itu artinya adalah anak, tapi kalau dibuat bentuk tasghir namanya, bentuk tasghir itu misalnya dari Hamid jadi Humaid ya, Ibnun jadi Bunai. Wahai anakku tersayang, maksudnya adalah bentuk tasghir itu memposisikan seorang anak ini sekalipun sudah besar, tapi dia disentuh ya, hatinya seakan-akan dia masih kecil yang perlu dimanja, perlu disayang. Kira-kira anak kalau diperlakukan seperti itu, anaknya suka, senang atau tidak? Senang ya? Pasti langsung Masya Allah, tumben-tumbenan ini gitu. Tapi Nabi Ismail kagak ya. Nah, terus kemudian Nabi Ibrahim itu kan mendapatkan perintah dari Allah dan harus dilaksanakan. Kenapa Bu? Beliau tidak langsung mengatakan aku sembelih kamu ya gitu.
sini aku sembelih kamu, ikut aku sembelih kamu. Kira-kira gimana? Tapi beliaunya itu membuat ungkapan bahwa ini arafil manami, menunjukkan bahwa beliau menggiring anak ini untuk apa? Menyadarkan bahwa ini adalah sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata perintah dari ayahandanya. Ya, ini arafil manami. Dan kemudian ketika kita berbicara dengan anak-anak sekarang, ya dinamakan anak zaman apa Bu? Milenial, ya, generasi milenial. Ya, itu mereka itu sudah sibuk. Ya. Ini dua-duanya bawa HP gitu kan, sibuk gitu kan. Nah, ini generasi X atau Y atau Z atau nah, nanti saya terangkan sedikit tentang generasi-generasi itu. Jadi di perusahaan Bu, ya, di perusahaan seorang owner itu ketika ada yang menghadap kepadanya staf baru, ya, itu jadi ajak dialog itu jawabannya itu singkat-singkat. Jadi nggak mau bertele-tele. Ada orang bertele-tele yang kepada dirinya itu kayak nggak mau, karena dia sudah sibuk dengan makhluk ini Bu, gitu ya kan? Saya itu kemarin itu mewawancari anak SD masuk ke SMP, itu begitu, ya, dia ada dipikirkan gitu. Jadi ya bahkan dia nggak tahu kenapa kamu sekolah ke sini, nggak tahu gitu. Yang nyuruh siapa? Nggak tahu. Ya ibu saya sih bilang begitu ya. Terus nanti kamu kalau setelah lulus dari sini ngapain? Ya nggak tahu juga gitu. Apa yang kamu lakukan kalau misalnya nggak bisa sekolah itu? Ya saya jual diri. Astagfirullahaladzim, mana SD Bu? Ya kan? Anak laki-laki, tapi ya saya bilang, kamu tahu nggak jual diri itu apa? Nggak tahu. Dan gemes juga kadang-kadang kita itu. Itu anak zaman sekarang gitu ya. Ya. Nah ini kalau staf baru gitu kan, ya, anak zaman milenial itu kadang-kadang kalau diajak bicara juga, ya makanya to the point. Ini arafil manami anni azbah. Tapi seorang ayah, seorang ibu, ya orang tua itu harus memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Fanzur, pikirkanlah anakku. Mataron, apa pendapatnya?" Ini luar biasa. Padahal beliau membawa misi pesan supaya anaknya ini langsung melaksanakan perintah Allah. Taat kepada orang tuanya juga melaksanakan perintah Allah. Tapi disuruh berpendapat. Kita bisa bayangkan kalau seandainya anaknya pendapatnya gini, ya ganti aja Pak itu diri saya diganti dengan domba aja gitu. Gimana Bu kira-kira? Toh pada akhirnya nanti diganti oleh Allah dengan domba, gimana Bu coba? Tapi kan sebagai manusia nggak tahu gitu. Tapi langsung mengatakan ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahandaku ya. Dan ini juga sebagai anak Bu. Ibu-ibu jadi anak nggak Bu? Orang tua masih ada Bu? Masih? Berarti sebagai anak ya. Sebagai anak bagaimana berkomunikasi dengan orang tuanya. Ya. Tadi orang tua menyampaikan panggilan dengan panggilan saya, ya bunayya. Ya bukan ya ibni, wahai anakku, tidak. Tapi ya bunayya, wahai anakku tersayang. Nah, kemudian si anak ini menjawabnya harus sama Bu. Kita sebagai anak ini, atau kita punya anak, kita ajari anak kita supaya mereka memanggil kita dengan panggilan hormat. Maka dari itu, ya abati, wahai ayahku yang terhormat, yang tercinta, tafsirnya adalah, atau di dalam kamus bahasa Arab itu, ma'afaiqil ihtiram. Ihtiram itu penghormatan. Fa'iq itu yang paling tinggi, beserta penghormatan yang paling tinggi kepada ayahnya. Masya Allah, ya. Luar biasa. Ya abati, wahai ayahku yang saya cintai, if'al ma tu'mar. Nah, ini pendapatnya Nabi Ismail. Laksanakan apa yang menjadi perintah ya, yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang pertama, bagaimana susunan kalimat dari seorang anak ini. Susunan kalimatnya adalah bagus, tertata. Ya, ketika ayahnya memanggil dengan panggilan yang baik, dia juga memanggil dengan panggilan yang baik. Kemudian disusun ya kata-katanya dengan baik. Ya, if'al ma tu'mar, singkat padat juga. Enggak mau bertele-tele juga ya generasi sekarang. If'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini adalah penekanan bahwa seorang anak ini meyakinkan kepada orang tuanya supaya benar-benar melaksanakan, karena bisa jadi Bapak,
ketika ayahnya melaksanakan itu dalam keadaan ragu-ragu. Ini anak meyakinkan.